Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil ujian praktikum dari mata kuliah basis data. Kita mengambil tema sistem manajemen klinik. Anggota kelompok kami yaitu Kezia Natalia Wongkar, Farah Alif Laila, dan Dafa Farhan Hakiki. Nah, berikut ini adalah IRD dari sistem manajemen klinik. Di sini ada 11 tabel, ada tabel dokter, log, user, obat, pasien, grup ID, keuangan, RM obat, rekam medis, tindakan, dan tabel ruang. Nah, di sini seorang dokter ini dapat memiliki beberapa rekam medis, namun setiap rekam medis hanya terkait dengan satu dokter. Lalu seorang pasien dapat memiliki beberapa rekam medis, namun setiap rekam medis hanya terkait dengan satu pasien. Lalu sebuah ruang dapat memiliki beberapa rekam medis, namun setiap rekam medis hanya terkait dengan satu ruang. Lalu obat, di sini obat dapat memiliki beberapa rekam medis melalui tabel rekam medis obat. Lalu ada user download, di mana seorang user dapat memiliki beberapa aktivitas log, namun setiap log ini hanya dapat terkait oleh satu user saja. Selanjutnya adalah implementasi dalam MySQL. Yang pertama itu kita buat tabel dulu, create tabel. Di sini ada IRD dari tabel dokter. Nah, di sini ada isi dari tabel dokter itu, atributnya itu ada ID dokter sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu ada nama dokter, alamat, telepon spesialis, create at, update at, delete at, create by, update by, dan delete by. Nah, di sini ada query dari tabel dokter. Di sini kita create tabel dokter, lalu kita masukkan isinya dan tipe datanya. Lalu yang kedua ada tabel group ID. Di sini IRD-nya. Primary key-nya itu ID group, tipe data integer, lalu ada atributnya itu nama dan definisi. Lalu ini query-nya. Oke, selanjutnya ada tabel keuangan. Tabel keuangan ini berikut IRD-nya, primary key-nya itu ada ID keuangan, tipe data integer, lalu ada keluar, ada catatan masuk, lalu pendapatan, dan tanggal dengan tipe data sebagai berikut. Lalu di sini query-nya, create tabel keuangan, ada ID, keluar masuk, tipe datanya. Lalu yang keempat itu ada tabel log. IRD-nya seperti berikut, primary key-nya ID log, data integer, lalu berikut ini ada foreign key-nya itu dari ID user. Lalu di sini query. Lalu yang kelima itu ada tabel obat berikut ini. Isi dari tabel obat itu primary key-nya ada ID obat, tipe data integer, dan berikut atributnya. Lalu di sini query-nya. Lalu yang keenam itu ada tabel pasien. Berikut ini IRD dari tabel pasien. Primary key-nya itu ID pasien, lalu ada atributnya yang lain yaitu nomor identitas, nama pasien, jenis kelamin, alamat, telepon, ada create at, update at, delete at, create by, update by, dan delete by. Nah, ini query dari tabel pasien sebagai berikut. Lalu yang ketujuh ada rekam medis. Berikut adalah IRD dari rekam medis. Primary key-nya itu ID rekam medis, tipe data integer, lalu ada atribut yang lain yaitu ID tindakan, ID obat, biaya, keluhan, diagnosa, tanggal. Nah, di sini ada foreign key dari tiga tabel yaitu ada foreign key dari ID dokter, ID ruang, dan ID pasien. Lalu selanjutnya. Lalu berikut ini query-nya.
Lalu yang kedelapan ada rekam medis obat atau RM obat. Di sini primary key-nya itu ID RM obat, lalu ada foreign key dari ID rekam medis dan ID obat. Berikut ini query-nya. Lalu yang kesembilan itu ada tabel ruang. Tabel ruang primary key-nya yaitu ID ruang, berikut beberapa atributnya, ada nama ruang, keterangan, create at, update at, dan seterusnya. Lalu di sini query-nya. Lalu yang ke-10 itu ada tabel tindakan. Tabel tindakan itu primary key-nya ID tindakan. Terus ada atribut nama, biaya, keterangan, create at, dan berikut adalah query-nya. Lalu yang ke-11 itu dan yang terakhir ada tabel user. Tabel user itu atributnya yang pertama primary key-nya itu ID user tipe data integer, lalu ada grup ID, username, password, last login, dan ada create at di sini. Nah, berikut ini query-nya. Perkenalkan, saya Kejian Natalia Wongkar dengan NPM 221051034 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bagian insert. Nah, di insert itu yaitu kita ada table dokter, kita menginput isi dari nilai-nilai di dalam tabel tersebut. Misalnya di sini di tabel dokter itu terdapat ID, nama dokter, alamat, dan lain sebagainya. Nah, isi di dalamnya itu ada 1, 2, 3, 35, 36 itu sebagai ID. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, yang diinputkan adalah isi ID, nama dokter siapa aja, alamatnya di mana, nomor teleponnya, dan spesialis apa. Itu untuk insert. Nah, selanjutnya itu ada alter table. Nah, alter table ini ada dua. Ada alter table add, yaitu kita bisa menambah kolom, dan alter table drop. Nah, di sini saya mencontohkan alter table untuk drop, di mana saya mau menghapus kolom keterangan di tabel obat. Nah, yang tadinya di dalam tabel obat terdapat kolom keterangan. Nah, ketika kita drop, kolom keterangan tersebut menghilang. Nah, selanjutnya itu ada update. Di update ini kita bisa mengganti ya, atau ketika kita memiliki data terbaru, kita bisa mengupdate. Misalnya tadi itu di bagian tabel dokter untuk nama dokter di bagian 30 di ID 36 itu bukan Kezia. Tapi tadi kita di bagian 36 itu dokter paru namanya. Di sini kita bisa lihat. Di sini dokter paru. Nah, ketika kita melakukan update, itu bisa kita lakukan query seperti ini, di mana kita menggunakan ID atau primary key untuk mengganti nama dokter tersebut. Nah, selanjutnya itu ada select. Di select ada beberapa macam. Nah, kalau untuk select bintang ini, itu merupakan kita bisa menselect untuk menampilkan semua kolom di bagian dokter kalau saya ini. Nah, kita juga bisa select bintang from yang lain seperti obat. Nah, nanti dia akan menampilkan tabel obat gitu. Nah, selanjutnya itu ada select random. Nah, untuk di select random ini kita memilih bisa select nama dokter from dokter order by random. Nah, limited 2 itu cuman menampilkan hasil nama dokter 2 aja. Nah, kalau misalnya limited 3 atau 4 itu nanti dia akan menampilkan nama dokter lagi yang ketiga kalau limited 3. Nah, ini nama dokter ini diberikan atau outputnya random karena kita memakai select random. Nah, selanjutnya itu ada fungsi atau function. Nah, yang pertama itu ada charleng. Di sini saya memakai charleng di mana kita bisa melihat panjang nama dari nama dokter tersebut.
Nah, query-nya itu select nama dokter atau kolom yang ingin kita cari, charlengnya itu berapa gitu. Nah, jadi charleng dalam kurung nama kolom tadi yang ingin kita cari panjangnya berapa, S panjang nama atau nama kolomnya from kolom tabel dokter. Nah, query hasilnya akan seperti ini gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada INSTR. Nah, di sini itu kita akan mencari panjang huruf yang nama dokter itu ada A-nya itu ada berapa. Misalnya di sini nih Dr. Smith itu kan nggak ada A, jadi dia 0. Gitu juga selanjutnya. Nah, ketika ada di davahan.dev itu ada nih terdapat tulisan A. Nah, di Kezia juga gitu. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada current date. Nah, current date itu adalah mengetahui tanggal pada hari pembuatan tersebut. Nah, yang keempat itu ada count. Count ini dipakai untuk menghitung hasil seluruh dari tabel, bukan tabel, seluruh dari kolom. Nah, di sini select count nama dokter kan. Select count nama dokter from dokter. Jadi select count nama dari nama dari kolomnya yang mau kita cari itu ada berapa. Misalnya di sini juga bisa nama obat. Nah, nanti from obat di sini bisa menampilkan berapa jumlah nama obat yang terdapat di database tersebut. Oke, selanjutnya itu ada upper dan uppercase. Nah, query untuk upper itu seperti ini, select upper dalam kurung tergantung kalian mau membuat dari nama dokter atau yang lain juga bisa. Jadi itu lebih ke tulisan, nanti bakal mereka outputnya akan huruf gede semua. Begitu juga dengan Usex, Ukase, Usace. Query-nya hanya berbeda di bagian ininya aja. Nah, selanjutnya itu ada tail. Tail ini query-nya select tail 21.25. Nah, di sini nanti akan menghasilkan seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah create table. Yang pertama itu adalah create table dokter dengan nama kolom ID. Jika datanya integer dengan value atau ukuran 11. Kemudian defaultnya not null. Selanjutnya nama dokter varchar 128 defaultnya not null. Kemudian ada alamat, tipenya teks dan defaultnya null. Selanjutnya ada telepon varchar 16 dan not null. Spesialis tipe data teks dan defaultnya not null. Selanjutnya ada created add, update add, dan delete add. Ada juga created by, update by, dan delete by. Selanjutnya ada create table untuk group ID. Dengan kolom ID data not null, kemudian name, varchar, dan not null. Selanjutnya ada definition. Kemudian ada keuangan, create table keuangan dengan kolom ID, datanya integer, ukuran 255 dan defaultnya not null. Lalu ada kolom keluar, tipe data teks dan defaultnya null. Kemudian ada kolom masuk,
sebelumnya teks dan defaultnya null. Kemudian ada kolom mendapatkan defaultnya teks dan defaultnya null. Kemudian ada kolom tanggal, defaultnya date, defaultnya not null atau current timestamp. Dan ini ada log, itu query-nya dari table. ID-nya integer, not null, value, partial, not null, pusat ID, integer, not null, date, time, not null, defaultnya current timestamp. Berikutnya ada obat, ini ada table obat, ID-nya dapat dilihat, kolom-kolomnya, dan kemudian tidak ada primary key. Kemudian di sini ada tabel pasien. Kolom ID not null, integer, nomor jumlah partial, defaultnya null, nama pasien partial null, jenis kelamin char, defaultnya null, alamat teks not null, telepon partial, defaultnya null, creative add, date time, defaultnya current timestamp, update add, date time, defaultnya null, current related add, date time, defaultnya null. Sebenarnya ini bagian dari soft delete. Kemudian juga ada rekam medis, itu ada kolom ID, pasien ID, dokter ID, tindakan ID. Ini ada query-nya, rekam medis, ID, integer, pasien ID, integer, dan defaultnya not null semua. Keluhan itu teks, not null, diagnosa teks, not null, tanggal, date, not null. Ini ada rekam obat itu ada ID, integer, not null, obat ID, integer, not null, rekam ID, integer, not null. Ini ada ruang. Ruang itu kolomnya ada ID, integer, ukuran 15, not null. Nama ruang, total, not null, keterangan teks, defaultnya null, create add, dan lain-lainnya sama kayak yang tadi. Ini ada tabel tembakan, ini adalah tabelnya ID. Ini 100 not null, nama, parcel not null, biaya integer 20, not null, default null. Keterangan parcel 100, defaultnya not null. Created by integer not null. Nah, di users ada kolom ID, ledger not null, group ID, ledger not null, username, partial not null, password, partial not null, password login, date time, default null, created at date time, default on stem. Mungkin sekian dari kelompok kami akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.